Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aimin dengan NIM 2230103049. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sumarno dengan NIM 2230103003. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang materi aplikasi perencanaan dalam manajemen pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan pendidikan menurut para ahli. Yang pertama itu, perencanaan adalah seperangkat proses operasional yang menyiapkan keputusan tentang apa yang harus terjadi sebagai peristiwa, keadaan, suasana, dan lain-lain. Yang pertama, menurut Prajudi Atmusudirjo, perencanaan adalah perhitungan dan penetapan suatu penerapan untuk mencapai tujuan tertentu. Siapa dan bagaimana sumber lain menyatakan bahwa perencanaan adalah sekumpulan kegiatan yang akan dilakukan pada waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, Geruch mendefinisikan perencanaan pendidikan sebagai proses persiapan kegiatan yang akan datang. Yang ketiga, menurut Albert Waterstone adalah bahwa perencanaan pendidikan merupakan suatu investasi, pelatihan yang layak, dan sumber daya pengembangan lainnya juga dari sudut pandang keuangan dan biaya minat sosial. Yang keempat, menurut Combs, desain pendidikan adalah aplikasi rasional dan analisis sistematik dari suatu proses pengembangan pelatihan agar pelatihan lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mahasiswa dan masyarakat. Selanjutnya itu tentang fungsi perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai panduan implementasi dan pemantauan. Yang kedua yaitu untuk menghindari pemborosan sumber daya. Yang ketiga yaitu sebagai alat pengembangan jaminan mutu. Yang keempat yaitu upaya pelaksanaan akuntabilitas kelembagaan. Unsur perencanaan pendidikan. Penggunaan analitik nasional dan sistematis dalam perencanaan pendidikan. Yang kedua yaitu proses pembinaan dan pengembangan pendidikan. Yang ketiga yaitu asas efisiensi dan efektivitas. Yang keempat yaitu kebutuhan dan tujuan siswa dan masyarakat. Yaitu pengertian pendekatan pendidikan. Yang pertama, pendekatan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses, kegiatan, dan cara untuk mendekati dan memajukan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, pendekatan pendidikan Islam adalah cara untuk memfasilitasi kesinambungan belajar mengajar. Yang ketiga, menurut Wahjud, pentingnya pendekatan pedagogik adalah cara mengarahkan kegiatan belajar dan tingkah laku siswa agar ia dapat aktif melakukan tugas belajar untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Kemudian pendekatan desain pedagogis. Pendekatan tuntutan masyarakat, sosial masyarakat, perencanaan pendidikan yang didasarkan pada tuntutan sosial dan kebutuhan pendidikan. Yang kedua, pendekatan kerja. Menurut Awe Gruch, Manpower Approach berarti orientasi pekerjaan pendidikan terhadap kebutuhan kerja nasional yang bertujuan untuk mengorientasikan pendidikan. Yang ketiga, mendekati nilai pengambilan. Pendekatan ini juga disebut di pendekatan cost benefit yang prinsip adalah prinsip yang wajar diketahui oleh setiap orang dalam hal penggunaan uang apabila orang ingin memperoleh hasil yang melebihi pengeluarannya. Pembagian metode perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu metode analisa sumber daya atau target. Metode ini mengkaji sumber dari beberapa alternatif pelaksanaan program untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu metode analisis input-output. Metode ini digunakan untuk menganalisis beberapa faktor input pendidikan, proses pendidikan, dan output pendidikan. Yang ketiga yaitu metode analisa ekonometrika. Metode ini menggunakan data empiris, statistik, kuantitatif, dan teori ekonomi untuk mengukur perubahan yang berkaitan dengan ekonomi. Metode ini mendekati metode pendekatan perencanaan pendidikan dengan biaya efektivitas dan biaya manfaat. Itu metode diagram sebab akibat. Metode ini digunakan dalam perencanaan, di mana urutan hipotesis digunakan untuk mendapatkan gambaran masa depan yang lebih baik. Metode ini hampir sama dengan pendekatan strategis. Selanjutnya yaitu metode analisis siklus hidup. Metode ini menyasar sumber daya alam yang ada di sekolah dengan mempertimbangkan daur hidup atau produksi jasa pendidikan atau lulusan, proyek, program, dan proses kegiatan jasa pendidikan. Selanjutnya yaitu
metode proyeksi. Metode ini paling sering digunakan dalam perencanaan pendidikan pada tingkat mikro. Perencanaan pendidikan dengan metode proyeksi memberikan cara metode untuk memecahkan masalah pendidikan 5 tahunan. Data sekolah, perakiraan penduduk, usia sekolah, perkiraan siswa, perkiraan kelas, dan perkiraan kebutuhan guru. Selanjutnya yaitu metode perencanaan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata model diartikan sebagai contoh model adalah peniruan kecil dan tepat dari suatu ragam jenis atau benda yang ditiru. Pembagian model perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu model desain komprehensif. Model ini digunakan untuk menganalisis perubahan sistem pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, ini berfungsi sebagai titik referensi dalam pengembangan rencana yang lebih rinci untuk tujuan yang lebih luas. Yang kedua, target fiction model. Model ini diperlukan untuk membuat prediksi atau menilai keadaan perkembangan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, model keuangan dan keuntungan. Model ini digunakan untuk menganalisis proyek mengenai efisiensi dan profitabilitas. Model ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi proyek yang paling layak dan kemungkinan perbandingan terbaik antara proyek dan mewakili solusi alternatif untuk masalah yang dihadapi. Yang keempat, model PPPS. PPPS, Perencanaan Pemrograman Sistem Penganggaran. Dalam bahasa Indonesia adalah sistem perencanaan, pemrograman, dan penganggaran. Menurut Fatah, model ini berarti perencanaan, pemrograman, dan penganggaran dianggap sebagai sistem yang komprehensif dari pengambilan keputusan yang efektif. Bentuk proporsi perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu bentuk perencanaan pendidikan. Pembagiannya yaitu perencanaan pendidikan jangka panjang atau perencanaan pendidikan jangka panjang. Yang selanjutnya itu perencanaan pendidikan jangka menengah atau perencanaan pendidikan jangka menengah. Yang ketiga yaitu perencanaan pelatih jangka pendek. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk perencanaan pendidikan dalam hubungan dengan ruang. Yang pembagiannya yaitu yang pertama yaitu perencanaan makro. Dalam hal ini, perencanaan pendidikan merupakan bentuk perencanaan yang bersifat nasional atau universal, luas dan menyeluruh. Yang kedua yaitu perencanaan mikro. Perencanaan pendidikan ini merupakan rencana yang dikembangkan dan dirancang sesuai dengan ekonomi daerah masing-masing. Yang ketiga yaitu perencanaan pelatihan khusus sektor. Rencana ini merupakan rencana pelatihan yang berfokus pada sektor tertentu seperti sektor industri dan konversial namun saling berhubungan. Selanjutnya yaitu perencanaan pendidikan daerah. Rencana ini merupakan suatu bentuk rencana pendidikan yang memperhatikan daerah tertentu, di mana suatu daerah memiliki pusat kegiatan pendidikan, seperti daerah pinggiran, kota, daerah pesisir, pegunungan, dan daerah rendah lainnya keseluruhan Republik Indonesia. Selanjutnya itu proyek pendidikan. Rencana ini meliputi perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi rencana pelatihan. Perencanaan pendidikan mempunyai tugas yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Perencanaan pendidikan. Pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis dapat digambarkan sebagai perencanaan jangka panjang. Perencanaan strategis dapat dikaitkan dengan keberadaan beberapa jenis perencanaan lain yang digunakan untuk menggambarkan ruang lingkup rencana yang lebih umum. Yang kedua, perencanaan koordinasi. Perencanaan koordinasi adalah perencanaan di mana arah tujuan pelaksanaan harus ditentukan agar apa yang ditentukan oleh hasil tersebut tercapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga, perencanaan operasional. Rencana khusus dimaksudkan untuk memberikan petunjuk khusus tentang bagaimana melaksanakan program atau proyek tertentu sesuai dengan aturan, prosedur, dan peraturan lainnya yang telah ditetapkan sebelumnya. Lingkup dimensi jenis perencanaan pendidikan. Ruang lingkup perencanaan dipengaruhi oleh dimensi waktu, spesial, dan tingkatan teknis perencanaan. Yang pertama, perencanaan dari dimensi waktu, perencanaan jangka panjang.
Perencanaan jangka panjang meliputi cakupan waktu di atas 10 tahun sampai dengan 25 tahun. Perencanaan ini memiliki jangka menengah lebih lagi jika dibandingkan dengan perencanaan jangka pendek. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Perencanaan meliputi jangka waktu 1 tahun lebih sampai dengan 4 tahun untuk lingkungan Kemendikbud. Yang ketiga, perencanaan dari dimensi spesial. Perencanaan dilihat dari dimensi spesial adalah perencanaan yang memiliki karakter yang terkait dengan ruang dan batasan wilayah. Yang keempat, perencanaan dari tingkatannya. Kebutuhan akan perencanaan timbul karena semakin kompleksnya permasalahan yang muncul dalam masyarakat modern. Sekian dari materi kami yang dapat kami jelaskan. Kami akhiri Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.